Blur versus Oasis, pertarungan Britpop terbesar dalam sejarah musik Inggris. Awal tahun 1990-an, Inggris berada dalam masa transisi. Secara sosial, ekonomi, dan budaya, negeri ini sedang berbenah mencari arah baru setelah era Thatcher yang keras dan penuh ketegangan. Di dunia musik, situasinya pun tak kalah bingung. Musik Amerika, khususnya grunge dari Seattle, sedang merajai dunia. Nirvana, Pearl Jam, dan Soundgarden menjadi ikon. Suasana suram, lirik depresif, dan suara gitar yang mentah menjadi norma baru. Tapi tidak semua orang di Inggris merasa cocok dengan suasana itu. Generasi muda Inggris mulai merasa kehilangan identitas. Mereka merindukan musik yang mencerminkan kehidupan mereka hal-hal yang dekat, sehari-hari, dan khas Inggris. Mereka tidak ingin terus-menerus dibanjiri keluhan tentang hidup dari sisi lain Atlantik. Mereka ingin sesuatu yang lebih British. Di tengah kebingungan itu, muncul sebuah gelombang baru yang perlahan-lahan mulai menyala. Britpop. Britpop bukan cuma genre musik. Ia adalah semacam gerakan kultural. Musiknya dipenuhi referensi kehidupan sehari-hari di Inggris, mulai dari jalanan kota kecil, pub, hingga budaya pop lokal. Media seperti NME dan Melody Maker cepat menangkap gelombang ini. Mereka mulai mengusung band-band baru sebagai penerus kejayaan musik Inggris dari Suede, Pulp, Elastica, hingga dua nama yang kelak akan mengubah segalanya, Blur dan Oasis. Mereka bukan hanya dua band sukses. Mereka adalah dua kutub yang sangat berbeda dalam musik, kepribadian, dan bahkan latar belakang sosial. Rivalitas mereka akan membelah Inggris menjadi dua, antara si anak kota cerdas dari selatan dan si anak jalanan penuh gaya dari utara. Dan seperti dalam semua cerita legendaris, pertempuran mereka bukan hanya soal musik, tapi soal siapa yang benar-benar mewakili semangat generasi 90-an. Blur tidak lahir dari jalanan, tapi dari ruang-ruang kuliah, galeri seni, dan lorong-lorong intelektual. Band ini dibentuk oleh Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James, dan Dave Rowntree. Empat pemuda dengan latar belakang yang terbilang rapi dan terdidik. Mereka bertemu saat kuliah di Goldsmiths College, London, tempat yang penuh dengan semangat seni dan eksperimen. Awalnya, Blur nyaris tenggelam di antara gelombang shoegaze dan Manchester yang sedang naik daun. Album pertama mereka, Leisure, dirilis tahun 1991, dan meskipun cukup berhasil, band ini merasa ada yang salah. Mereka tidak ingin ikut-ikutan tren. Mereka ingin menciptakan suara yang benar-benar mereka. Titik balik terjadi saat Damon Albarn terinspirasi oleh musik The Kinks dan kehidupan masyarakat Inggris kelas menengah. Mereka mulai menulis lagu tentang kereta pagi, pekerja kantoran, kebosanan suburban, dan budaya pop. Album Modern Life is Rubbish 1993 jadi fondasi Britpop sesungguhnya. Kritik sosial yang dibalut dalam melodi catchy dan aransemen yang artsy. Tapi masterpiece mereka datang 1 tahun kemudian. Parklife 1994. Album ini bukan cuma sukses secara komersial, tapi juga jadi pernyataan sikap. Lagu seperti Girls and Boys, End of a Century, dan tentu saja Parklife menggambarkan kehidupan urban Inggris dengan gaya satir yang cerdas. Damon tampil seperti penulis naskah sosial, sinis, jenaka, dan penuh referensi budaya. Blur bukan sekadar band. Mereka adalah simbol kelas menengah selatan Inggris, gaya hidupnya, humornya, dan cara pandangnya terhadap dunia. Mereka adalah London, rapi, penuh warna, kadang angkuh, tapi tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan identitas Inggris itu sendiri. Dan saat musik mereka mulai naik dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki dari utara, membawa dentuman gitar dan sikap yang jauh berbeda. Kalau Blur adalah anak kota besar yang cerdas dan suka berpikir, Oasis adalah kebalikannya. Anak jalanan dari utara yang bicara apa adanya dan main musik tanpa basa-basi. Mereka datang dari Burnage, sebuah kawasan kelas pekerja di Manchester. Kehidupan keluarga Gallagher tidak pernah mudah. Ayah yang kasar, masa kecil yang penuh konflik, dan lingkungan yang keras membentuk karakter Noel dan Liam, dua bersaudara yang kelak jadi jantung dari Oasis. Noel adalah penulis lagu brilian yang perfeksionis. Liam, frontman alami, karismatik, egois, dan tak tertebak. Bersama, mereka seperti bom waktu. Tapi justru itulah daya tariknya. Oasis muncul tahun 1994 dengan album debut Definitely Maybe. Hanya butuh satu album untuk mengguncang industri musik Inggris.
Lagu seperti Rock and Roll Star, Life Forever, dan Cigarettes and Alcohol membawa semangat rock klasik ke generasi baru. Gaya vokal Liam yang nyolot, riff gitar Noel yang simple tapi mematikan, plus lirik yang bicara soal mimpi besar dari kehidupan kecil, semuanya terasa jujur dan dekat. Oasis bukan hanya musik, mereka adalah sikap. Kami ingin jadi band terbesar di dunia, kata Noel dengan lantang, tanpa ragu, dan publik menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mereka jadi ikon kelas pekerja, band yang bicara dengan bahasa yang sama dengan penggemarnya. Tidak ada metafora rumit, tidak ada sindiran sosial yang halus. Hanya mimpi, kebanggaan, dan suara keras dari anak utara. Dan ketika What's the Story Morning Glory dirilis tahun kemudian, Oasis bukan lagi band pendatang baru. Mereka jadi fenomena global. Blur mungkin punya gaya dan kecerdasan, tapi Oasis punya rasa lapar dan kepercayaan diri yang brutal. Dan saat dua kekuatan ini akhirnya berhadapan, Inggris pun bersiap menyaksikan pertarungan paling legendaris dalam sejarah musik mereka. Musim panas 1995. Media Inggris sedang haus sensasi dan dua band terbesar saat itu siap menyuguhkannya. Blur baru saja menyelesaikan album keempat mereka, The Great Escape. Oasis bersiap merilis What's the Story in Glory, yang katanya bakal lebih besar dari apapun yang mereka pernah buat. Tapi pertarungan ini bukan soal album. Semuanya dimulai dari satu hal, rilis single. Blur merilis lagu Country House. Oasis menjawab dengan Roll With It. Tanggal rilis, sama-sama 14 Agustus 1995. Media langsung mengangkat ini jadi pertarungan abad ini. The Sun, NME, Melody Maker, semua memasang judul bombastis. Bahkan BBC ikut membuat liputan khusus. Di satu sisi, Blur, anak London Selatan yang artsy, modis, dan pintar. Di sisi lain, Oasis, anak Manchester Utara yang belak-belakan, urakan, dan tanpa filter. Supporter mereka seperti dua kubu sepak bola. Blur dipegang oleh kalangan urban dan mahasiswa. Oasis jadi suara rakyat biasa, buruh pabrik, dan anak-anak jalanan. Di luar musik, perbedaan ini mencerminkan kelas sosial di Inggris. Banyak orang bilang ini bukan sekadar persaingan band, ini konflik budaya. Noel Gallagher makin memperkeruh suasana dengan komentar tajamnya. Dalam satu wawancara, ia bilang berharap anggota Blur kena AIDS dan mati. Pernyataan itu menuai kecaman besar dan akhirnya dia minta maaf, tapi damage-nya sudah terjadi. Ketegangan memuncak ketika hasil chart diumumkan. Blur menang tipis. Country House berada di posisi 1, sedangkan Roll With It di posisi 2. Damon Albarn dan kawan-kawan merayakan kemenangan itu, tapi publik tahu, ini baru permulaan. Karena meski Blur menang di single, Oasis diam-diam sedang menyiapkan pukulan besar lewat album yang akan mengubah segalanya. Pertarungan ini jadi titik balik. Sejak saat itu, rivalitas Blur vs Oasis jadi legenda. Dan tahun 1995 pun dikenang sebagai puncak dari era Britpop. Tapi, siapa yang benar-benar menang? Mari kita lihat setelah debu pertempuran mulai mereda. Setelah gegap gempita Battle of Britpop, suasana mulai tenang. Tapi diam-diam, jalan karier kedua band ini mulai mengambil arah yang sangat berbeda. Blur mungkin menang chart single, tapi Oasis, mereka memenangkan hati dunia. Album What's the Story Morning Glory meledak. Lagu-lagu seperti Wonderwall, Don't Look Back in Anger, dan Champagne Supernova jadi anthem lintas generasi. Oasis bukan cuma besar di Inggris, mereka menembus pasar Amerika, Eropa, bahkan Asia. Mereka jadi bintang global. Sementara Blur, The Great Escape menuai pujian, tapi juga dikritik sebagai terlalu pintar dan terlalu London banget. Mereka merasa harus berubah. Damon Albarn tak mau terus bermain di zona nyaman Britpop. Maka album berikutnya, Blur 1997, mengambil arah yang jauh lebih gelap dan eksperimental. Lagu Song 2 jadi hit besar, tapi karier Blur mulai menjauh dari spotlight. Mereka memilih eksplorasi artistik daripada popularitas instan. Oasis di sisi lain justru terjebak dalam mitos mereka sendiri. Album Be Here Now 1997 jadi bukti bahwa ketenaran bisa jadi racun. Lagu-lagunya terlalu panjang, terlalu berisik, terlalu percaya diri. Oasis tetap besar tapi mulai kehilangan arah. Ditambah lagi, konflik internal antara Noel dan Liam makin menggila. Mereka berantem di panggung, di pesawat, bahkan di belakang panggung konser. Blur dan Oasis sama-sama mengalami pasang surut. Tapi dengan cara yang sangat berbeda. Blur berkembang, bereksperimen,
dan perlahan menjadi band dengan warisan musikal yang sangat luas. Oasis tetap menjadi simbol Britpop yang tak tergantikan, tapi juga contoh bagaimana kecepatan bisa jadi jebakan. Jadi siapa yang menang? Mungkin jawabannya tergantung dari sudut mana kamu melihatnya. Tapi satu hal pasti, rivalitas ini telah melahirkan dua legenda yang membentuk sejarah musik Inggris selamanya. 3 dekade telah berlalu sejak era keemasan Britpop. Tapi nama Blur dan Oasis tetap berdiri gagah dalam ingatan banyak orang. Bagi generasi 90-an, mereka bukan sekadar band. Mereka adalah simbol masa muda, pemberontakan, dan pencarian jati diri. Blur melanjutkan perjalanan musik yang penuh warna. Damon Albarn membentuk proyek-proyek ambisius seperti Gorillaz, mengeksplor genre, dan menjelajah dunia. Blur sendiri sempat vakum, tapi terus beruni dan merilis musik baru, termasuk album The Ballad of Darren pada 2023 yang disambut hangat. Mereka tetap dihargai sebagai seniman, bukan sekadar bintang pop. Oasis, meski secara teknis bubar tahun 2009, tetap menjadi legenda. Lagu-lagu mereka masih dinyanyikan di stadion, pub, bahkan di acara pernikahan. Liam melanjutkan karier solo dengan gaya khasnya yang masih urakan, tapi jujur. Noel melanjutkan dengan High Flying Birds, tapi yang terus ditunggu-tunggu publik adalah, apakah mereka akan reuni? Sampai hari ini jawabannya masih belum. Hubungan Liam dan Noel bak roller coaster. Kadang saling sindir di media sosial, kadang saling lempar harapan. Tapi keduanya tahu, warisan Oasis terlalu besar untuk dihapus. Dan bagaimana dengan hubungan Blur dan Oasis? Menariknya, setelah semua konflik dan drama, Damon Albarn dan Noel Gallagher kini saling menghargai. Mereka bahkan sempat tampil dalam acara yang sama, dan saling lempar pujian. Waktu memang menyembuhkan banyak hal. Apa yang dulu terasa seperti perang habis-habisan, kini dikenang sebagai era yang legendaris. Blur dan Oasis menunjukkan bahwa musik bukan hanya soal suara, tapi soal sikap, identitas, dan cara kita melihat dunia. Mereka bukan cuma mewakili generasi mereka, tapi juga membentuknya. Dan di tengah dunia yang terus berubah, satu hal tetap abadi. Kisah rivalitas dua band Inggris yang membuat sejarah musik tak pernah terdengar sama lagi. Kalau lo suka cerita musik yang penuh drama dan sejarah kayak gini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak banget kisah di balik lagu, band, dan perseteruan legendaris yang bakal gue bahas di sini. Gue Insight in Music, makasih udah dengerin, dan see you di video selanjutnya.